Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel kami dan kali ini kita ngobrol lagi ya mengenai Excel. Untuk temanya masih tetap nested if seperti sebelumnya, cuman kali ini lebih ke inventory replenishment. Jadi buat teman-teman yang di logistik nih, ini kemungkinan kepake gitu ya. Langsung aja. Jadi saya hari ini nggak akan ngetik-ngetik ulang, kita akan pakai yang sudah ada di layar biar cepet gitu. Soalnya ngetik ulang juga sama aja takes time. Tapi yang dibutuhin kan caranya gimana sih? Nah, saya akan explain caranya seperti apa. Oke ya, jadi ini di kiri ada kriteria nih. Ini jadi ceritanya teman-teman diminta untuk nentuin reorder status ini ya yang di kanan ya. Apakah item itu stoknya oke atau perlu order atau urgent ordernya gitu. Berdasarkan dua kriteria. Jadi satu adalah untuk grup part yang lead time-nya panjang. Lead time artinya waktu untuk datanginnya butuh waktu panjang. Itu ceritanya di sini misal kalau di atas atau sama dengan 5 hari itu masuk ke kriteria long lead time, maka kalau misal stoknya ada di atas atau sama dengan 20, maka dianggap oke. Kemudian kalau misal di bawahnya itu 10 sampai 20 ya berarti ya, itu perlu order, dan kalau sampai di bawah 10 berarti perlu urgent order, perlu buru-buru gitu. Terus yang kedua kriterianya ini short lead time, grupnya short lead time atau yang lead time-nya pendek, dalam artian datanginnya dalam hal ini ya di bawah 5 hari, dan ini kalau stoknya masih ada di atas atau sama dengan 10 maka stoknya oke, kalau di bawah 10 maka perlu order. Tapi karena lead time-nya pendek, jadi nggak ada istilah urgent order di situ. Oke ya, kebayang ya. Nah, kita diminta untuk bikin ini nih. Ini ada produk ID-nya, terus lead time-nya kayak gini. Nah, stoknya ternyata segini. Ini statusnya apa nih? Apakah dia stoknya oke, perlu order, atau urgent? Nah, kita bisa pakai if bertingkat, nested if, atau bisa pakai nestednya ifs. Yang ini ya, yang kanan ya. Jadi kalau yang kiri ini buat office yang lama, kalau yang pakai ifs itu buat office yang baru. Seperti biasa. Nah, ini kita breakdown nih. Jadi di sini sama dengan, terus kemudian ini rumusnya kita buat untuk masing-masing ini ya, masing-masing kondisi. Kalau ini if kurung buka and ini akan menggabungkan logic ya antara apakah masuk ke kriteria 1 dan 2 gitu. Kalau dua-duanya masuk berarti yang ini gitu kan ya. Jadi ini ceritanya kita pakai B12 dulu ya. Ini sebagai patokan buat dirumusin dulu. Bentar, show tab dulu. Oke. Ini biar kelihatan lebih longgar. Nah, kalau B12 lebih besar sama dengan 5, ya berarti kan dia masuk ke ini, lebih besar sama dengan 5. Terus lebih besar sama dengan 20 untuk stok levelnya, ini ya. Berarti maka masuk ke stok oke gitu. Terus koma. Berikutnya if n, ini nestednya masuk ke sini. N B12 lebih besar sama dengan 5, berarti di sini lagi ya. Untuk lead time-nya lebih besar sama dengan 5. Terus stok levelnya lebih besar sama dengan 10, maka dia perlu order. Dan seterusnya B12 lebih besar sama dengan 5, C12 kurang dari 10, maka masuknya yang ini, urgent order. Terus kalau ternyata kurang dari 5 untuk lead time-nya dan C12 itu ininya ya, stok levelnya itu lebih besar sama dengan 10, maka stoknya oke, jadi masuk ke yang ini ya. Yang apa? Yang baris 7 ini. Terus yang baris 8 seperti ini. Oke, mirip ya. Dan yang terakhir ini kurung tutupnya 1 2 3 4 5, maka kurung tutupnya di sini juga ada 5. Terus kemudian digabung di sini. Nah, kita akan gabungin aja di sini kerjaannya. Jadi sama dengan, karena ini ceritanya Excel lama, saya pakai concatenate kurung buka. Kita klik satu-satu nih, klik, koma, klik, koma, klik, koma, klik, koma, klik, koma, klik. Klik, kurung tutup, enter. Oke, rumusnya udah digabung. Nah, sekarang tinggal Ctrl C atau copy, terus klik kanan, paste special, value, enter atau oke lah ya. Terus tinggal F2, enter, dan magic udah kehitung seperti ini. Sekarang tinggal kita copy dan paste ke bawah. Selesai. Jadi sudah dihitung atau sudah dicek sama dia.
Misalnya ini ya B4, ini lead time-nya 5 hari, stok levelnya 10, maka perlu order. Terus misalnya ini lead time-nya cuma sehari, stoknya 6, ya perlu order masih ya. Terus kalau misal yang ini lead time-nya 15, tapi stoknya 25 juga oke, stok oke. Nah yang ini, yang lead time-nya 10 hari, terus ini stok levelnya cuma 7, maka perlu urgent order. Oke ya. Berikutnya, kalau kita pakai ifs kayak apa? Jadi mirip sih, cuman ya ini nyebutin ifs-nya sekali. Kalau yang tadi if kan berkali-kali ya, masing-masing nested itu muncul masing-masing loopnya. Nah di sini ifs itu cuma sekali, yang bawah tinggal ini syaratnya dan hasilnya yang diinginkan. Jadi misalnya ini ifs kurung buka n b12 lebih besar sama dengan 5, C12 lebih besar sama dengan 20, maka ini stok oke gitu ya. Terus berikutnya langsung, jadi nggak ada if-nya tapi langsung kayak ini, N dan ke belakang seperti ini. Yang bawahnya juga sama, terakhir kurungnya cuma 1 karena ini yang kebuka di atas cuma 1. Terus di sini ya ini kita nge-concat aja di sini karena ini kita bayangannya office baru, maka ya udah concat kurung buka, terus ini di select semua, di ini ya, di klik tarik, kurung tutup, enter. Oke, sekarang tinggal di sini copy, terus paste special values, oke, terus tinggal di F2, enter, selesai. Tinggal kita copy paste ke bawah atau double klik di sini. Oh nggak bisa ya, klik di sini dan ditarik ke bawah. Selesai. Jadi bisa pakai if, bisa pakai ifs. Kalau kita breakdown seperti ini, teman-teman kalau misal sudah nggak perlu breakdown ya monggo sih langsung aja sih dirumusin manjang gini. Cuman kalau saya lebih prefer di breakdown gini. Jadi kalau misal ada yang masalah dikutak-atik di sini nanti digabungin lagi. Jadi nge-trace-nya lebih gampang. Apalagi kalau misal panjang ya rumusnya. Gitu sih. Oke, ini filenya nanti saya akan kasih linknya di deskripsi, dan ya semoga membantu buat teman-teman yang mau nyobain rumus ini ya, nested if atau ifs dengan ada n di situ. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.